Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang keris larasan atau keris yang dilaras, atau ada yang bilang keris yang diselaraskan. Nah, sebenarnya apa itu keris larasan? Terus apa alasan orang melaras keris? Atau dengan kata lain, apakah keris larasan itu termasuk owahan? Dan yang ketiga, apa alasan orang menyimpan atau mengkoleksi keris larasan? Nah, sebelum saya bahas ketiga hal itu, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang akan saya jelaskan apa itu keris larasan. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ya, keris larasan itu adalah keris yang tepinya sudah dilaras atau dihaluskan. Sehingga biasanya mengecil ya, bilanya terlihat mengecil. Ada yang ngecilnya tidak seberapa, karena mungkin yang dilaras sedikit. Ada yang sampai mengecil seperti ini, istilahnya mecut, sangat mecut sekali ya, sangat mecut sekali. Jadi ini yang namanya larasan, keris larasan gitu loh. Keris larasan. Nah, yang kedua, apa alasan orang melaras keris? Dan apakah keris larasan itu termasuk keris owahan? Nanti tak jelaskan ya, jadi perhatikan pelan-pelan. Jadi alasan seseorang melaras keris itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah jadi korosi lebih lanjut yang bisa mengakibatkan menghabiskan bilah, bahkan kadang-kadang bisa sampai putus, apalagi kalau yang korosi parahnya di tengah-tengah bilah gitu loh. Terutama keris-keris yang sudah cukup tua, yang sudah mulai menipis, itu sangat riskan untuk habis. Nah, untuk mencegah hal itu, jadi biasanya itu akan dilaras. Jadi yang kropos pinggirnya itu dihaluskan. Jadi itu akan mencegah korosi lebih lanjut. Jadi itu alasan melaras sebuah keris. Makanya kadang-kadang ada yang sampai tertinggal sampai seperti ini. Nah, ini larasnya yang dilaras sudah cukup banyak ya teman-teman. Terus apakah melaras seperti ini termasuk ngowahi keris? Istilah apakah ini keris owahan? Nah, kembali lagi ke definisi keris owahan ya. Keris owahan itu adalah keris yang diowahi sehingga dapurnya berubah. Contohnya keris owahan itu sebuah keris tilam upeh ditambahi tingil sehingga menjadi tilam sari, itu owahan. Keris sinom dipotong kembang kacangnya menjadi kembang kacang pogok, terus dibilang keris pasopati, itu keris owahan. Walaupun yang diowahin cuma sedikit, itu tetap owahan karena mengubah dapur keris. Atau keris yang awalnya lo 9 terus dipotong jadi lo 7, itu juga ngowahi karena sudah merubah dapur gitu loh. Nah, selama ngowahinya ini belum rubah dapur, jadi kalau dari panjang gonjo dan kita perkirakan untuk panjang ukur bilah, ini masih istilahnya panjangnya masih utuh, jadi masih memang lo 5. Jadi dapurnya ya tetap, ini Pendowo Cina Rito, dia punya sogokan 2, bahkan lambung gajahnya ini 2. Jadi larasan bisa menjadi owahan, bisa tidak. Selama tidak merubah dapur, berarti memang itu enggak ngowahi, jadi memang tetap. Nah, sekarang yang ketiga, jadi alasan kenapa orang menyimpan keris larasan padahal sampai seperti ini, sampai kecil. Dan ini kebetulan milik salah seorang kenalan saya. Jadi kenapa saya pinjam, saya alasan buat konten video padahal ada tujuan lain. Nanti tak jelaskan. Saya juga punya keris larasan, bahkan larasannya cukup parah ya. Jadi look 3 tapi look paling atas hampir habis, jadi tinggal kayak look 2. Nanti tak tunjukkan. Nah, padahal kalau menurut kriteria keris yang layak disimpan, kayak yang
woto, sepuh, tangguhnya jelas, wangun, bajanya bagus, terus garapnya juga bagus, dia ada banyak kriteria. Ini ya jelas nggak memenuhi kriteria itu. Wong untuk kriteria TUS aja, istilahnya yang paling simpel, yang tangguhnya jelas, utuh, sama sepuh jelas nggak memenuhi, karena tangguh ya agak kabur gitu loh. Walaupun saya bisa memperkirakan dari materi bahan dan membayangkan bentuknya ini seperti apa dulu. Memang ini pasti agak mecut ya. Itu dari era Kediri yang jelas ini. Kemungkinan besar era Kediri. Tapi kalau sudah dilaras gini tok, banyak yang bilang, wah ini penggeng gitu loh. Tapi kalau dari materinya ini jauh lebih tua ya. Ini kemungkinan besar dari era sebelum Mojopahit atau Kediri. Kalau saya bilangnya Kediri ya. Karena memang nangguhnya gini ada yang bilang pengging dan Kediri. Cuma kalau dari materi bahan kemungkinan besar ini lebih tua dari pengging. Jadi Kediri kalau saya memperkirakannya. Nggak tahu yang lain. Jadi kriteria kalau tangguh ngambang, utuh jelas nggak butuh. Tapi sepuh sudah pasti jelas. Sudah jelas sepuh. Kenapa kemarin di komunitas saya berani bilang, keris larasan itu 99% sepuh gitu loh. Karena nggak ada orang bodoh ya, jadi keris baru dituakan sampai kecil seperti ini nggak mungkin, karena jualnya juga sulit karena tidak memenuhi kriteria TUS keris ini, karena menangnya cuma di sepuh gitu ya, jelas di sepuh gitu loh. Keris larasan ya memang biasanya pasti sepuh 99% sepuh, karena jarang ya, hampir nggak ada lah orang memproses keris baru sampai jadi kecil gini ya, bodoh dia lah gitu loh, karena jualnya juga sulit karena nggak utuh gitu. Jadi alasannya sepuh. Yang kedua, di alasan isoteris. Karena memang rata-rata keris sepuh itu memang, apalagi yang artefaknya masih looknya sampai utuh seperti ini, dan ini memang biasanya memang cukup kuat. Kalau cara menayu bisa dilihat di video saya ya, tentang ilmu terlarang gitu ya, cara menayu keris. Jadi memang saya pinjam salah satu tujuannya ya ini, pengen tahu aja. Ya pengen nayu juga. Terus yang tujuan terakhir saya pinjam, dan alasan saya kenapa menyimpan keris larasan itu ya karena kita tahu ini wes kemungkinan besar sepuh. Hampir 99% sepuh gitu loh. Jadi itu saya pakai buat belajar gitu loh. Saya sering bilang ke teman-teman ya, untuk menangguh kita nggak bisa dengan teori cuma lihat video. Kalian harus sering-sering melihat langsung dan memegang langsung. Dan salah satu alasan saya memegang, jadi menyimpan keris yang sudah nggak utuh, tapi karena saya tahu ini benar-benar sepuh, itu adalah untuk mempelajari sebenarnya permukaan bilah ini, dilihat langsung. Saya biasanya pakai kaca pembesar, kadang-kadang tak foto gitu loh. Kalau tak foto biasanya tak zoom, tak hafalin kalau digambar seperti apa. Jadi untuk mempelajari bilah-bilah yang sepuh alami. Jadi nanti teman-teman akan bisa bedakan yang sepuh prosesan sama alami. Kalau sering-sering memegang atau melihat langsung keris-keris sepuh seperti ini, walaupun ini larasan ya. Memang untuk nangguh ya banyak ciri atau banyak detail yang hilang, memang agak ngambang. Tapi yang pasti kita tahu ini sepuh, permukaan bilahnya seperti apa, gitu loh. Jadi itu alasan saya menyimpan, jadi punya keris yang saya simpan, nanti tak tunjukkan ya. Jadi itu tadi ya alasan orang menyimpan keris yang larasan. Oh nggak layak disimpan kok disimpan gitu loh. Ya ada banyak alasan itu loh. Saya juga menyimpan kok, punya kok. Nah ini yang sering ditanyakan teman-teman. Jadi sekarang kalian beruntung tak tunjukkan. Jadi keris ini ya, ini selalu di dalam tas saya yang di sini ya. Ya karena ini memang istilahnya kalau teman bilang tuahnya cukup kuat juga ya, sudah pernah saya tayo juga. Nah ini lot 3, tapi ini dilarang jadi kayak lot 2 ya. Lot 2 langka ini. Lot 2,5 dan bilang. Tapi sebenarnya ini lot 3 ya. Kalau dari panjang bonjolnya ini panjangnya sekitar sekian. Harusnya sekian ini. Jadi ini sudah putus banyak, terlaras banyak. Tapi materi bilahnya ini kalau teman-teman perhatikan, ini di foto di samping saya sangat bagus ya. Lipatannya sangat rapat. Teman-teman bisa nebak ya. Ini kemungkinan besar dari era-era Mojopahitan. Dan memang ini pamornya adek juga. Orang-orang bilangnya pamor singkir gitu loh. Pamor singkir. Ini pamor adek. Dan ini sangat rapat, walaupun bagian atasnya entah dulu ceritanya ini lama nggak terawat ya, sampai us berkarat dibersihkan yuk umane mek sak menir ya dapatnya sekian, tapi tak simpen karena ya gini saya butuh
tiap hari tambah melihat. Jadi yang walaupun ini kayak, kalau dibuat gini tuh ya kayak keris baru nih kalau teman perhatikan bagian sasaran ini aja. Tapi ini sudah sangat sepuh teman, sudah sangat tua. Dan nanti diraba, kalau yang meraba langsung akan heran ya, jadi tua tapi tempatnya sangat halus. Jadi saya butuh seperti ini. Jadi ini juga penting untuk belajar. Dan masalah ternyata tuahnya atau yoninya cukup lumayan, itu bonus, tangan bonus itu loh. Karena tujuan awal saya dulu memang ini untuk belajar. Kalian harus sering-sering melihat langsung dan menyentuh langsung. Itu caranya belajar, apalagi untuk nanggu. Memang kita nggak bisa nanggu, ini tepatnya di era mana, tapi yang jelas saya yakin ya 99% ini keris sepuh, ini bukan keris Kamardikan. Itu aja. Jadi untuk itu ya, karena kelebihan keris yang larasan kayak gini itu ya sudah pasti sepuh gitu loh. Jadi untuk belajar itu enak. Paling nggak untuk membedakan lah, menghafalkan lah. Untuk menghafalkan, jadi ini sepuh apa baru gitu loh. Karena bagi saya ini sebuah artefak dan nggak semua orang punya. Sama seperti yang keris ini Pendowo Cinarito ini milik kenalan saya. Jadi kenapa ini disimpan ya? Ini cerita, ini bonus. Jadi ini Luk 5. Luk 5 itu untuk pembelajaran, untuk belajar, untuk mengajar, untuk ngelmu. Ya untuk dalang kalau zaman dulu, bahkan zaman sekarang biasanya dalang. Dan kebetulan ini juga ngelmu jadi dibuat. Teman-teman kalau tahu jaran kepang, kuda lumping. Jadi ini dulu jadi milik pawangnya kuda lumping, tapi dia sendiri yang megang nggak bisa gunakan. Tapi karena ini memang istilahnya artefak yang sangat kuno ya, dia simpan gitu loh. Jadi kalau memang di kuda lumping atau jaran kepang itu yang istilahnya, jadi kalau sekarang nggak tahu ya, kalau zaman dulu memang bener istilahnya kesurupan bener. Jadi untuk istilahnya membuat orang kesurupan, jadi manggil lah sesuatu lah, apalah, entah kodam atau jin atau apa, itu ya Luk 5. Untuk mengeluarkan juga biasanya pakai pusaka ini ya, Luk 5 ini Cinarito, sama kayak yang dipakai dalang. Kalau ini kebetulan memang pernah dipegang pawangnya pawang kuda lumping. Cuma temen saya yang pegang ini nggak tahu, mau tak bilang tak ajarin cara makainya, jadi dia ketawa aja gitu loh. Jadi itu tadi ya alasan kenapa ada yang menyimpan keris-keris kayak gini, padahal layak nggak layak sebenarnya sih. Wong kriterianya sederhatus aja wis nggak memenuhi, wis nggak utuh, cuma sepuh iya sudah jelas. Nah, ini keris Luk 5 dari era Jenggolo ya, yang kondisinya sudah pernah dilaras dan saat ini berada di Museum Belanda. Dan ini dulu diperoleh dari salah satu penguasa yang ada di Nusantara. Jadi kita jadi tahu ternyata dulu ada salah satu penguasa yang juga menyimpan keris larasan. Nah, jadi itu ya. Jadi teman-teman, semoga informasi dari saya ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.